Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama, Lazisnu PBNU, Robito Ma'ahid Islamiyah, RMI PBNU, serta Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, LPBI PBNU, yang didukung oleh Bank Mega Syariah menyambangi Pondok Pesantren Darul Muttaqin yang terletak di Bogor, Jawa Barat, dalam rangka meninjau percontohan program pesantren hijau pada Minggu 18 September 2022. Delegasi 3 lembaga tersebut dipimpin oleh Ketua Pelaksana Program Pesantren Hijau, Riri Khoriroh, serta turut mendampingi Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU, Haji Kohari Khalil, Wakil Ketua LPBI PBNU, Maskut Chandra Negara, serta rombongan lainnya. Diterima penuh hangat oleh Direktur Pendidikan Pesantren Darul Muttaqin, Henrizal Rashid dan jajarannya. Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU, Haji Kohari Khalil, mengaku sangat terkagum-kagum atas penerapan program pesantren hijau di Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Dia mengatakan konsep dan program di Pondok Pesantren Darul Muttaqin akan dibawa ke pesantren lain, mulai dari program preventif sampai dengan kuratif. Namun menurut Kohari, penerapan program pesantren hijau konsepnya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keadaan pondok pesantren. Dengan adanya program pesantren hijau ini yang kita terapkan ini nanti bisa ditiru oleh pesantren-pesantren lain untuk menerapkan bagaimana menerapkan pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan juga menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di di lingkungan pondoknya. Jadi kita bisa jadi prototipe lah, bisa menjadi contoh buat pesantren-pesantren lainnya. Saya kira begitu. Untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum, saya kira pesantren sebagai titik sentral atau panutan lah buat di masyarakat pada umumnya, itu harus juga tidak hanya menjadi contoh untuk pendidikan agama, tapi juga untuk yang lain-lain termasuk penerapan lingkungan. Ketua Pelaksana Program Pesantren Hijau, Riri Khoriroh, menambahkan, Nahdlatul Ulama akan menyambut usia 1 abad dengan membawa tema Merawat Jagat Membangun Peradaban. Program Pesantren Hijau juga merupakan bagian dari upaya merawat jagat. Riri berharap nilai-nilai kesadaran dari pesantren tentang lingkungan hidup dapat berkembang serta menular kesadaran tersebut kepada masyarakat di lingkungan sekitar pesantren. Kenapa pesantren dipilih? Karena kita melihat bahwa pesantren adalah sebuah subkultur di mana selama ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi peradaban di Indonesia khususnya ya. Maka ini menjadi strategis buat program pesantren hijau karena harapannya kita bisa membangun kesadaran secara masif melalui pesantren. Nilai-nilai kesadaran lingkungan ini satu ditumbuh suburkan ke pesantren, yang kedua ini juga bisa ditularkan kepada masyarakat di sekitar pesantren. Wakil Ketua LPBI PBNU Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Maskut Chandra Negara, mengatakan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim harus ditanggapi secara serius oleh semua pihak termasuk pesantren. Menurut Maskut, banyak yang dapat dipelajari dan ditularkan terkait konsep pesantren hijau dari pesantren Darul Muttaqin untuk pesantren lainnya. Satu hal penting, di Darul Muttaqin ini banyak hal yang bisa kita ambil. Satu di antaranya, penanaman karakter santri dari sejak dini itu untuk mulai peduli kepada lingkungan. Yang lebih menarik lagi dari sini adalah keteladanan dari pimpinan pondok pesantren secara menyeluruh. Kiainya memberikan contoh teladan dengan baik, diikuti para tenaga pendidik, para ustadz, para guru, karyawan. Begitu sehingga para santri itu tinggal mengikuti apa yang role model dilakukan, yang diwajibkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh kiainya. Pondok Pesantren Darul Muttaqin berdiri di atas lahan seluas 19 hektar. Dan dari lahan seluas itu, tidak semua lahan dibangun gedung asrama. Sekitar sebesar 60-70%-nya dibuat untuk ruang terbuka dan hijau sebagai wujud konsep pesantren hijau. Program pesantren hijau telah dilakukan kick-off dan workshop pada awal September 2022 di Gedung PBNU Jakarta Pusat. Kegiatan yang disokong oleh Bank Mega Syariah ini akan menyasar 7 pesantren dari 5 provinsi, yakni dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten. TVNU melaporkan.